kita ambil, kita install SAP-nya, kita ambil konfigurasinya, kita buka konfigurasinya dengan password yang sudah ditentukan, maka biasanya akan muncul seperti ini. Anda telah berhasil mengakses sistem UP melalui SAP Exam Browser. Halo, ketemu lagi di channelnya Irma Safitri. Banyak yang bertanya kepada saya tentang uji pengetahuan pada uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru, terutama untuk yang dalam jabatan Angkatan 1 dan Angkatan 2 ini. Hal ini terkait tentang cara baru ketika mahasiswa mengadakan uji pengetahuan atau UP, di mana untuk tahun 2021 ini, khususnya untuk Angkatan 1 dan 2, diberlakukan aturan yang baru, yaitu ada UP berbasis domisili. Seperti apa sih UP berbasis domisili itu? Nah, pada video kali ini kita akan membahas secara tuntas apa aja yang harus dipersiapkan ketika kita menghadapi UP berbasis domisili. Nah, simak video ini sampai selesai, tapi jangan lupa untuk subscribe channelnya, karena subscribe itu gratis, tis. Oke, selamat menyaksikan. Nah, oke teman-teman, kita cek di sini apa aja sih yang harus dipersiapkan ketika nanti teman-teman mahasiswa PPG semua itu akan bertemu dengan yang namanya UP atau uji pengetahuan pada UKM PPG, khususnya untuk PPG dalam jabatan. Nah, di sini teman-teman semua ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman semua ketika nanti akan melaksanakan tahap akhir dari PPG dalam jabatan. Salah satunya itu ada uji pengetahuan. Setelah sebelumnya kita melakukan uji kinerja, maka kemudian kita sudah mengisikan portofolio juga, berarti sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu ada yang namanya uji pengetahuan. Nah, nanti kenali aturan terbaru seperti apa sih yang ditetapkan oleh Info GTK. Karena apapun itu, kita harus mengikuti apa yang diinginkan oleh penyelenggara PPG itu sendiri. Nah, seperti untuk Angkatan 1 dan Angkatan 2 tahun 2021 ini, yang pada awalnya itu sudah dijadwalkan untuk UP-nya secara luring, yaitu ketika mahasiswa harus datang ke LPTK terdekat ya, tapi ternyata kemudian ada aturan terbaru karena adanya PPKM ya, sehingga menyebabkan UP-nya diundur, kemudian dirubah aturannya menjadi yang sudah diberlakukan, yaitu ada UP berbasis domisili. Ya, jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah kenali dulu seperti apa sih yang ditentukan oleh Info GTK. Nah, kemudian ketika kita berbicara mengenai UP PPG berbasis domisili, maka apa aja sih yang harus dipersiapkan atau apa aja yang harus diperhitungkan, seperti itu ya. Nah, di sini untuk UP berbasis domisili, yang pertama harus dipersiapkan itu adalah yang pertama, siapkan oleh teman-teman mahasiswa PPG semua, siapkan lokasi yang tenang, kemudian bebas gangguan, dan tentu saja harus dengan pencahayaan yang cukup. Kenapa? Karena di sini nanti kita itu akan menghadap layar selama kurang lebih 4 jam, dan di sana dengan aturan-aturan tertentu yang sudah ditetapkan oleh Info GTK ya, atau oleh panitia pusat dari UKM PPG, itu memang tidak boleh ada gangguan. Karena ketika kita tempat kita itu agak sedikit berisik, misalkan itu ya, agak sedikit berisik dan ternyata menimbulkan banyak gangguan pun, itu akan menyebabkan kita diberikan sanksi oleh panitia atau oleh pengawas.
Seperti itu. Jadi yang pertama itu yang harus dilakukan adalah siapkan ruangan yang tenang, lokasi yang tenang, bebas gangguan dan pencahayaan yang cukup. Kalau perlu nanti teman-teman bisa kunci ruangan tersebut biar tidak diganggu oleh yang lainnya. Nah, terus selanjutnya untuk yang kedua itu adalah siapkan device ya. Device di sini itu adalah laptop ya. Laptop yang sesuai dengan spesifikasi yang diminta. Ya. Dan yang ketiga siapkan HP yang sudah terinstall aplikasi Zoom. Kenapa? Kenapa harus ada laptop dan kenapa harus ada handphone di sini? Karena memang untuk UP berbasis domisili, kita sebagai mahasiswa itu unstay menghadap ke mana? Menghadap ke laptop. Tapi kemudian kita akan dihadapkan di salah satu sisinya itu adalah apa ya? Di salah satu sisi itu ada ke handphone yang sudah terkoneksi dengan Zoom, dan di sana sudah ada pengawas yang memperhatikan kita, mantengin kita selama 4 jam ketika kita melaksanakan uji pengetahuan. Jadi laptopnya yang seperti apa sih? Apakah harus selalu laptop yang baru atau yang bagaimana? Nah, di sini teman-teman semua dari panitia UKM PPG sudah menjelaskan spesifikasi laptop yang memang nanti bisa mendukung untuk pelaksanaan UP berbasis domisili tersebut. Nah, yang pertama itu laptopnya diusahakan memiliki layar minimal 10 ini ya. Terus yang kedua yaitu harus menggunakan minimal sistem operasinya itu Windows 8 ke atas ya. Ya, bisa Windows 8 atau Windows 10 ataupun yang jelas jangan Windows 7 ya, karena Windows 7 katanya takutnya nanti ketika nanti teman-teman mengerjakan soal nge-lag di tengah jalan itu kan panitianya tidak bertanggung jawab. Terus memiliki RAM minimalnya itu 2 GB dengan minimal 10 GB storage ya. Itu harus ada, dan memiliki audio yang berfungsi dengan baik. Ini ya. Jadi ini memang harus diperhitungkan karena dari awal juga ketika penyegaran biasanya ini dikatakan lebih awal kalau inilah spesifikasi yang nanti harus dimiliki oleh peserta ketika akan mengalami atau bukan mengalami ketika akan melakukan uji pengetahuan. Nah, selanjutnya untuk yang keempat yaitu adalah siapkan koneksi internet tanpa putus selama 4 jam. Ya, selain koneksi internet juga yang harus diperhatikan adalah laptop kita juga harus tetap on selama kita menghadapi atau selama kita menjalani UP tersebut. Dan ini saya rangkum aja kalau semuanya itu selama 4 jam. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman laptopnya atau handphonenya itu lowbat, maka harus selalu disediakan dengan chargerannya. Kalau misalkan agak jauh dari terminalnya nih atau dari stekernya, ya siapkan terminalnya. Yang penting selama 4 jam tersebut internet itu harus on, dan juga semua device kita juga harus on, baik itu untuk laptopnya ataupun untuk handphonenya. Dan yang kelima yaitu install aplikasi SEB ya. SEB itu adalah Save Exam Browser dan file konfigurasi SEB ya. Dan ini untuk SEB ini baik aplikasinya ataupun file konfigurasinya itu bisa diambil di laman ukm.ppg.kemendikbud.go.id. Semuanya di situ sudah jelas, panduannya ada, cara instalasinya ada, baik itu untuk Windows, untuk MacBook, itu semuanya udah jelas ya. Jadi nanti teman-teman tinggal ikuti saja arahan yang sudah disampaikan di web ukm.ppg.go.id. Nah terus untuk selanjutnya, dan ketika kita sudah menginstal ya, untuk sudah menginstal SEB-nya itu, maka nanti yang akan muncul di tampilan device kita, laptop kita itu adalah
kita ambil, kita install SEM-nya, kita ambil konfigurasinya, kita buka konfigurasinya dengan password yang sudah ditentukan, maka biasanya akan muncul seperti ini. Anda telah berhasil mengakses sistem UP melalui Save Exam Browser, berarti itu semuanya sudah siap untuk melaksanakan UP atau uji pengetahuan, dan device kita juga mendukung untuk dilakukan hal seperti itu. Berarti ini nanti tinggal tunggu saja sampai dengan tanggal yang sudah ditentukan nanti dan kita siap melaksanakan UP. Selanjutnya untuk yang ke-6 yang harus diperhatikan juga itu adalah kisi-kisi. Jadi nanti teman-teman mungkin selama ini kan bingung apa aja sih yang sebenarnya harus dipelajari ketika akan UP itu. Ya, nah saran saya sih untuk yang dipelajari ketika UP itu, yang pertama kalian unduh dulu kisi-kisinya. Ya, untuk kisi-kisinya itu ada di laman ukm.ppg.kemendikbud.id ya. Di situ semuanya jelas. Jadi nanti seperti misalkan di sini ada CPBS-nya ada, CMPK-nya ada, materinya ada, submaterinya ada, indikatornya juga ada. Karena ketika UP berarti nanti teman-teman juga harus mempunyai atau akan ditanyakan tentang baik itu tentang profesionalnya, baik tentang pedagogiknya, ataupun di situ ada tes kepribadiannya juga. Dan semuanya sebenarnya sudah jelas kok dituangkan dalam kisi-kisi apa aja yang akan ditanyakan. Nah ini teman-teman, karena kebetulan saya itu kan mata ujiannya atau prodinya itu kimia, dengan mata ujiannya itu adalah pendidikan kimia. Jadi di sini saya mencontohkannya itu adalah kisi-kisi untuk kimia seperti itu ya. Misalkan di sini ada indikatornya menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, politik, bangsanya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik seperti itu. Ya, itu untuk yang pertama, itu sebenarnya sudah ada, dan nanti teman-teman dari sini kan kita bisa menggali soalnya kemungkinan yang muncul itu seperti apa. Karena memang untuk soal-soal latihan materi pedagogik ini banyak sekali tersebar di internet, ataupun bisa juga dikasih sama dosennya, ataupun juga bisa minta ke teman-teman yang lain untuk belajar bersama. Ya, seperti itu. Nah, terus untuk contoh kisi-kisi yang lainnya di sini misalkan ada tentang mampu disajikan narasi pembelajaran dasar-dasar kimia instrumen sehingga peserta itu berarti kita sebagai mahasiswa dapat menjabarkan KI atau KD ke dalam indikator pencapaian kompetensi pembelajaran. Berarti ini ketika diintegrasikan pedagogiknya ada, terus profesionalnya ada. Nah, disinilah kita dituntut untuk paham mengenai hal itu. Dan juga di sini ada salah satu contoh tentang ikatan kimia materinya ya. Di mana kita harus menganalisis hubungan jenis ikatan dengan sifat fisika atau sifat kimia suatu zat seperti itu. Berarti ini murni yang dipelajari tentu saja itu adalah tentang materi profesionalnya atau tentang materi kimianya. Seperti di sini materinya adalah ikatan kimia, selanjutnya submaterinya itu adalah pembentukan ikatan hidrogen, gaya van der Waals, gaya London, dan seterusnya ya. Jadi seperti ini memang harus diperhitungkan juga ya. Harus diperhitungkan juga untuk teman-teman semua biar ketika belajar itu semuanya terarah, tidak asal nanti mau apa aja yang harus dipelajari akhirnya kesana kemari tidak fokus, malah jadinya bingung. Karena apa? Karena memang untuk UP berbasis domisili ini memang lumayan menyita perhatian peserta gitu ya, karena selain memikirkan soal apa yang akan ditanyakan, juga nanti memikirkan apa sih yang harus saya lakukan supaya nanti saya tidak putus koneksi di tengah jalan, ataupun tidak ada mati lampu, ataupun apapun itu semuanya hal terburuk justru yang sebenarnya ada di pikiran kita. Tapi itu bukan masalah, karena sebenarnya kita pun harus tetap fokus terhadap apa nanti yang akan kita lakukan. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 7, jangan lupa nanti teman-teman untuk mengunduh kartu peserta UKM PPG-nya.
Dan ini bisa diunduhnya dari laman web ya, ukm.ppg.kemendikbud.go.id. Kenapa? Karena di sana itu nanti ada nomor pendaftaran dan ada nomor validasi yang memang akan kita butuhkan ketika login. Jadi usahakan ini sudah teman-teman print terlebih dahulu, dan ini simpan di meja di samping laptopnya ya, di samping laptop kita, dan tanpa ada yang lainnya pun, supaya apa? Supaya ini kita mudah aja untuk melihatnya. Seperti itu. Dan juga nanti teman-teman boleh menyiapkan air bening ya, biar saya katakan saja air bening seperti itu, atau air mineral dan obat-obatan pribadi ketika ujian. Jadi nanti yang ada di meja itu harusnya adalah laptop, misalkan ada mouse ataupun dengan kabel charger seperti itu, karena biasanya divideokan dulu terlebih dahulu. Ada air minum ya, itu masih diperbolehkan. Ada kartu peserta dan juga ada kertas untuk kotretan, karena kita kan biasanya, kalau saya pribadi kimia itu kan butuh untuk motret itu ya. Ada kotretan dan juga ada apa sih namanya itu ya, kotretannya itu diperlihatkan dulu juga ya ke apa sih namanya, ke pengawas ya. Jadi nanti harus jelas, harus clear semuanya tempatnya gitu ya. Tapi kalau untuk obat-obatan pribadi yang memang sekiranya teman-teman yang lagi sakit, itu boleh nanti bilang aja ke pengawas ya. Nah, terus yang ke 9 tentu saja itu adalah siapkan diri kita untuk UP berbasis domisili. Tenangkan diri seperti itu ya, siapkan diri ya, dan yang pasti kita itu usahakan dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan sehat supaya kita bisa lebih fokus ketika kita akan melaksanakan UP berbasis domisili ini, dan kita bisa menyelesaikan semua soal itu dan dapat hasil yang amat baik. Amin. Nah, dan selanjutnya untuk teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa yang sedang PPG di sana, dan juga mudah-mudahan teman-teman semua itu bisa lulus UKM PPG dengan nilai yang sangat memuaskan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.